Apa sih perbedaannya kritik sastra dan esai? Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Esai diartikan sebagai karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Kritik sastra 1. Evaluasi, berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. 2. Deskripsi teks. Bagian ini tes tanggapan kritis, membuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahnya pernyataan. 3. Penegasan ulang. Bagian terakhir teks berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Esai 1. Pendahuluan. Struktur awal pembangunan kerangka dari esai. Pendahuluan biasanya akan mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. 2. Bagian isi. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangun esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya akan dibahas dan dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail. 3. Penutup atau kesimpulan. Seperti namanya, bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam menyusun sebuah esai. Ciri-ciri kritik sastra dan esai. Untuk yang kritik sastra, ciri-cirinya bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain, menunjukkan kelebihan dan kekurangan, memberikan saran perbaikan, dan bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Ciri-ciri esai: 1. Berbentuk prosa. 2. Singkat. 3. Memiliki gaya pembeda. 4. Selalu tidak utuh. 5. Memenuhi keutuhan penulisan. 6. Mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Fungsi dan tujuan. Fungsi kritik sastra: mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas, memperbaiki atau mengoreksi sebuah karya sastra. Hal tersebut bisa mencakup ragam bahasa yang digunakan atau bahkan pada penulisannya. Fungsi dan tujuan esai: meyakinkan pembaca agar percaya atau meyakini juga terhadap pendapat, pendirian atau penilaian penulis tentang suatu hal, menggambarkan pandangan terhadap suatu topik atau isu yang sedang terjadi di masyarakat. Langkah-langkah membuat kritik sastra dan esai. 1. Menentukan tema yang menarik. 2. Melakukan riset atau penelitian pengumpulan bahan. 3. Membuat online garis besar. 4. Memberikan judul dalam esai tersebut. 5. Memulai untuk menulis esai. 6. Memperhatikan pemilihan kata esai. Langkah-langkah membuat kritik sastra. 1. Menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. 2. Mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. 3. Mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. 4. Memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. 5. Memulai untuk menulis kritik. 6. Membaca dan melakukan pengertian ulang untuk revisi. 7. Mengirimkan ke media massa cetak. Kaidah kritik sastra. 1. Kalimat kompleks, kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. 2. Konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. 3. Kata rujukan, sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. 4. Pilihan kata, pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritik. Kaidah esai. 1. Baku, 2. Logis, 3. Ringkas, 4. Runtun, 5. Denotatif. Jenis-jenis kritik. 1. Kritik sastra mimetik. 2. Kritik sastra pragmatik. 3. Kritik sastra ekspresif. 4. Kritik sastra objektif. 5. Kritik sastra teoritis. Dan 6. Kritik sastra terapan.
Jenis-jenis esai. 1. Esai tajuk. 2. Esai cukilan watak. 3. Esai pribadi. 4. Esai reflektif. 5. Esai kritik. Perbedaan kritik dan esai berdasarkan isi dan pandangan penulisnya. Kritik. 1. Objek kajian berupa karya seni, sastra, film. 2. Terdapat deskripsi berupa ringkasan atau sinopsis. 3. Data yang disajikan bersifat objektif. 4. Penilaian dilakukan secara objektif dengan data dan alasan logis. 5. Penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan. 6. Pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Esai. 1. Objek kajian berupa karya dan fenomena. 2. Tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. 3. Tidak selalu membutuhkan data. 4. Kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat penulis esai. 5. Hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. 6. Objek kajian tidak dibahas menyeluruh, hanya pada aspek yang menarik berdasarkan penulis. Untuk contoh silahkan dibaca sendiri.